makan samosa sambil ditemani buah semangka. Saya, Humairotun Marhama dari UNESA, siap melangkah untuk membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta sobat Genzita yang berbahagia. Pada saat ini, teknologi dan informasi begitu berkembang pesat. Perkembangan ini membawa dampak luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali di bumi pertiwi ini. Ia aksara pisau bermata dua, ada yang memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa dijadikan sebagai media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadasi moral atau al-akhlaqul madmumah, khususnya bagi generasi milenial. Pendidikan karakter sangatlah penting ditanamkan pada generasi milenial. Hal ini bertujuan agar generasi milenial tidak hanya handal dalam ilmu pengetahuan, namun juga harus kokoh terhadap keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan tausiah dengan judul Membangun Generasi Berkarakter dengan Konsep Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat di dalamnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain beliau menjelaskan, dalam kata liyadabbaru mengandung perintah agar kita menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, karena itu merupakan pedoman kehidupan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Sobat Genzita yang dirahmati Allah, kita turut prihatin atas kasus yang menimpa generasi saat ini, karena itu mencerminkan rusaknya moral mereka. Baru-baru ini terdapat berita titik sumuk bahwasanya terdapat mahasiswi pengguna narkoba. Ia tertangkap karena pada saat mengemudikan mobilnya, ia menabrak pemotor wanita hingga meninggal dunia. Diketahui pada saat mengemudi, ternyata ia mabuk dan hasil tes urinnya positif narkoba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mau dibawa kemana negeri ini jika kita tidak menyisingkan lengan baju untuk menyelamatkan generasi muda dari karakter perusak masa depan bangsa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sobat Genzita yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah beliau menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan nilai karakter mulia yang meliputi akhlak kepada Allah,
akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Untuk membentuk karakter mulia tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menanamkan Al-Quran dalam kehidupan. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan yang religius, mulai dari tontonan, bacaan, dan pergaulan. Jika Al-Quran sudah menjadi tuntunan dalam kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Jika ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia pejabat, ia akan amanat. Dan jika ia birokrat, ia tak akan merampas harta rakyat. Sobat Gen Zita yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup tausiah ini, izinkan saya melantunkan sebuah syair. Wahai sobat Gen Z dan Gen Zita, jadilah panutan kepada sesama. Jauhi sifat iri, dengki, dan marah. Harus sabar, tulus, dan ramah. Inilah kunci bahagia sejati. Dengan akhlak hidup lebih berarti menebar kasih. Dimanapun kita pergi, saling menghormati dan menyayangi. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pisau diasah pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk membabat. Cukup sudah tausiah ini, semoga bermanfaat. Undur maqala, wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.